Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmiati dengan NIM 2021 A1 C057. Saya dari kelas 3A, semester 3, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik hukum Indonesia. Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dan ruang lingkup politik hukum. Politik hukum merupakan suatu bagian dalam kajian ilmu hukum yang terdiri atas dua disiplin ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu hukum. Muhammad Mahfud MD menganggap politik hukum masuk dalam disiplin ilmu hukum. Beliau berpendapat bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Pengertian politik hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara yang juga bermakna legal policy. Pembedanya, Abdul Hakim lebih mengedepankan kajian politik hukum pada pembangunan hukum, yaitu tentang perlunya mengikutsertakan peran kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dalam hal bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik yang sesuai dengan cita-cita awal suatu negara. Dari pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuatan undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menentukan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termasuk di dalam konstitusi. Kemudian yang kedua yaitu politik hukum nasional. Setiap negara memiliki corak politik hukum yang berbeda dengan politik hukum yang diterapkan oleh negara lain. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang historis. Perbedaan latar belakang historis sosio, kultural sosio. Hal ini disebabkan adanya perbedaan latar belakang historis, sosiokultural maupun politikal pemerintah masing-masing negara. Namun, demikian realitas politik hukum internasional juga mewarnai corak politik hukum satu negara. Perbedaan politik hukum masing-masing negara ini menghasilkan politik hukum nasional, tak terkecuali Indonesia, yang juga menganut politik hukum nasional, yakni ruang lingkup penerapannya terbatas pada wilayah teritorial negara Indonesia. Politik hukum nasional di Indonesia merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin bangsa sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Politik hukum nasional pertama kali resmi dibuat oleh para pendiri bangsa Indonesia
yaitu Pancasila yang merupakan cermin keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa. Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila merupakan asas, menjadi pedoman dan pemandu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang dan peraturan lainnya, Pancasila merupakan norma fundamental yang membangun norma-norma hukum di bawahnya secara berjenjang, sehingga norma hukum yang ada di bawahnya tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pancasila juga menjadi cita hukum dalam kehidupan bangsa Indonesia. Politik hukum nasional merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD bahwa politik hukum merupakan legal policy untuk memperlakukan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara. Sistem hukum nasional inilah yang akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada beberapa komponen yang menjadi ruang lingkup politik hukum nasional. Di antaranya, lembaga negara yang menjadi penyusun politik hukum, letak politik hukum, dan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum. Dalam ranah aplikasi, politik hukum akan mencakup lembaga peradilan yang menetapkan dan menjadi pelaksana putusan hukum di pengadilan. Politik hukum juga mencakup aspek evaluasi yang dapat mengkritisi setiap produk hukum yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah. Konfigurasi politik hukum. Politik hukum merupakan hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang terrealisasi dalam suatu produk hukum. Sajipto Raharjo menjelaskan bahwa hukum merupakan instrumentasi dari putusan atau keinginan politik, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan disarati oleh berbagai kepentingan. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang menjadi medan pertarungan dan perbenturan berbagai kepentingan badan pembuat undang-undang yang mencerminkan suatu konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang terdapat dalam masyarakat. Konfigurasi kekuatan dan kepentingan pemerintah sebagai badan pembuat undang-undang menjadi penting karena proses pembuatan undang-undang modern bukan sekedar perumusan materi hukum secara baku, sesuai dengan rambu-rambu yuridis saja, melainkan pembuatan suatu keputusan politik, intervensi dari eksternal maupun internal pemerintah, bahkan kepentingan politik global secara tidak langsung turut mewarnai proses pembentukan undang-undang. Intervensi tersebut terutama dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan baik secara politik, sosial, maupun ekonomi. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Konfigurasi ini dicirikan oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pemimpin negara untuk menentukan kebijakan negara, dan dominasi kekuasaan politik oleh elit politik yang kekal. Konfigurasi politik otoriter menghasilkan produk hukum yang berkarakter ortodoks. Bintan Rajan Saragih mendefinisikan konfigurasi politik hukum
sebagai suatu kekuatan politik yang real dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi ini biasanya muncul dalam wujud partai-partai politik. Jika partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam pengambilan kebijakan hukum maupun kebijakan lainnya, maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan apabila berlaku sebaliknya, maka konfigurasi politik itu adalah konfigurasi politik otoriter. Kekuatan politik juga nampak dalam organisasi-organisasi kepentingan. Tokoh berpengaruh dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah politik hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.